Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adinda Nurfatia, Bartolomeus, Dwi Mutia, Fitriana Renova, Puspa Triana Putri, Kitan Fariza, dan Samira Samir Hayati akan membuat video identifikasi kualitatif lipid. Di sini saya akan menjelaskan sedikit gambaran umum mengenai lipid. Lipid atau lemak didefinisikan sebagai senyawa organik heterogen yang terdapat di alam. Lipid ini mempunyai sifat tidak larut dalam air, akan tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Lipid atau lemak ini merupakan suatu zat yang kaya akan energi dan berfungsi sebagai sumber energi utama untuk proses metabolisme di tubuh. Lemak yang berada di dalam tubuh kita itu berasal dari dua sumber. Yang pertama dari makanan, lalu yang kedua hasil produksi dari organ hati. Nah, hasil produksi dari organ hati tersebut bisa disimpan dalam sel-sel lemak sebagai cadangan energi. Selanjutnya adalah fungsi lipid. Fungsi lipid sangat bermanfaat bagi makhluk itu sendiri, yaitu ada salah satunya sebagai sumber cadangan. Lipid akan diubah menjadi asetil-CoA sebagai bentuk energi umum yang akan dikonversikan menjadi ATP sehingga bermanfaat sebagai sumber energi cadangan makanan. Yang kedua adalah sebagai pemberi bentuk struktur membran semua jenis sel. Membran sel umumnya terdiri atas fosfolipid, yaitu fosfat dan juga lipid, sehingga lipid berperan sebagai bentuk struktur sel. Yang ketiga adalah fungsi lipid sebagai komponen membentuk hormon. Secara umum banyak sekali komponen-komponen hormon yang bahannya mengandung lipid. Yang keempat sebagai pelarut vitamin A, D, E, K, karena vitamin tersebut tidak larut dalam air, dan juga sebagai bentuk sel dan juga asam lemak esensial. Yang seperti yang kita ketahui, asam esensial tersebut banyak menggunakan bahan-bahan yang mengandung lipid. Yang keenam sebagai pelindung organ tubuh, karena lipid diketahui memiliki konsistensi yang kuat dalam kestabilan. Lipid dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada lipid sederhana atau simple lipid, yang kedua ada lipid kompleks, dan yang terakhir ada turunan lipid. Lipid sederhana atau simple lipids merupakan ester gugus asam lemak atau sering disebut juga sebagai gugus asil dengan molekul alkohol gliserol. Lipid sederhana dapat berbentuk monogliserida, digliserida atau trigliserida atau triasil gliserol. Trigliserida merupakan lipid yang tersimpan dalam sitoplasma sel-sel adiposa. Yang kedua ada lipid kompleks atau kompleks lipid, merupakan ester gugus asam lemak dengan molekul alkohol. Lipid kompleks juga berikatan dengan molekul lain seperti asam fosfat dan senyawa nitrogen tertentu. Asam lemak tidak hanya mengalami proses esterisasi menjadi molekul lipid yang lebih kompleks, tapi juga dapat mengalami proses transformasi metabolik menjadi senyawa-senyawa baru yang disebut sebagai turunan lipid. Yang terakhir ada turunan lipid atau derivat lipid, dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar seperti eikosanoid, isoprenoid, badan keton atau keton body, dan sebagainya. Bahan yang digunakan 1. Minyak zaitun, butter, kertas sampul coklat 2, dan pipet tetes. Pengujian pertama menggunakan kertas sampul coklat. Prosedur kerjanya pertama-tama taruh kedua sampel yaitu minyak zaitun dan butter ke atas sampul coklat. Lalu tunggu sampai kertas sampul coklat mengering. Pada uji pertama yaitu menggunakan kertas minyak atau kertas sampul coklat dapat dilihat
kedua sampel pada kertas sampel minyak ini menghasilkan menjadi hasil yang transparan, menandakan kedua sampel tersebut yaitu minyak zaitun dan butter mengandung lemak. Alat bahan yang digunakan minyak zaitun, butter, betadine atau iodin, dan 2 pengaduk. Uji kedua yaitu uji ketidakjenuhan lipid. Prosedur kerjanya yaitu meneteskan larutan iodin atau betadine ke atas 2 sampel ini, yaitu butter dan minyak zaitun sebanyak sekitar 3 tetes. Lalu diaduk. Uji kedua yaitu uji ketidakjenuhan lipid menggunakan reagen iodin. Sampel pertama yaitu minyak zaitun, dapat dilihat hasilnya. Larutan iodin tidak dapat tercampur sempurna dan minyak zaitun menjadi berwarna kemerahan, yang menandakan minyak zaitun ini berarti lemak tak jenuh, tetapi lemak tak jenuh tinggi. Lalu sampel kedua yaitu butter, dapat dilihat hasilnya. Setelah ditetesi larutan iodin akan menjadi pudar warnanya pada butter, yang menandakan butter tersebut lemak tak jenuh rendah. Alat dan bahan yang digunakan air sabun, butter, minyak zaitun, pengaduk, sama pipet tetes. Uji terakhir yaitu uji emulsi menggunakan larutan air sabun. Pertama-tama kita ambil larutan sabun menggunakan pipet tetes, lalu tuang ke atas kedua sampel ini, yaitu minyak zaitun dan butter secukupnya. Uji ketiga yaitu uji emulsi. Kedua sampel ini dapat membentuk emulsi yang stabil tanpa adanya endapan, karena minyak zaitun dan butter dapat terhidrolisis sempurna dengan basah. Uji emulsi dapat membentuk emulsi yang stabil karena adanya sabun sebagai emulsifying. Pada uji menggunakan sampel kertas coklat atau kertas minyak, minyak zaitun dan butter mengandung lemak. Lalu pada uji ketidakjenuhan lipid menggunakan reagen iodin, minyak zaitun termasuk ke dalam lemak tak jenuh tapi tak tinggi, lalu butter lemak tak jenuh rendah. Lalu uji terakhir yaitu uji emulsi. Minyak zaitun dan butter dapat membentuk emulsi yang stabil karena sabun sebagai emulsifying. Baiklah, itulah video yang dapat kami buat. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.